wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Larangan yang sama kita cintai dan kita muliakan. Wabil khusus guru kami tercinta Syekhuna Al-Habibul Mahbub Sayyid Ali bin Abdul Qadir bin Sahil Hafizahullah Ta'ala wa arda. Begitu juga orang tua kami yang tercinta Al-Habibul Mahbub Sayyid Umar bin Abdullah Al-Abbas Hafizahullah Ta'ala wa arda. Dan tidak sesebutkan nama-nama lainnya karena pada malam hari ini cukup banyak para habaib, para kiai yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua akan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jamaah dan para guru serta pembimbing daripada Majelis Ta'lim Halawatul Iman. Wabil khusus guru kita tercinta Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Syauqi Ibn Al-Habibul Marhum Al-Maghfurullah Syekhan Al-Jadri. Mudah-mudahan beliau beserta segenap keluarganya dan seluruh jamaahnya yang ada di Majelis Halawatul Iman senantiasa diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam setiap langkah dakwah dan perjuangannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, karena mengingat waktu sudah terus beranjak malam dan di sini banyak guru-guru kita yang hadir, yang insyaallah kita akan dengarkan petuah, nasihat, mau'izah dari beliau-beliau sekaligus juga doa, maka saya tidak akan berbasa-basi lagi di dalam apa yang semestinya ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saudara, saya hanya ingin mengajak semua kaum muslimin yang ada di tempat ini agar waspada bahwa di sekitar kita, di kita punya negeri ini, saat ini banyak pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan. Kenapa saya sebutkan untuk waspada? Kan dari dulu pemikiran sesat menyesatkan sudah banyak ada. Karena persoalannya di zaman kita sekarang ini, pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan ini sudah mulai berani tampil frontal, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka berani menulis buku, membuat selebaran, bahkan berani berteriak di atas mimbar.
Nah, karena itu kita perlu mengantisipasi. Nah, pemikiran-pemikiran sesat yang mereka lontarkan, berbahayanya mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Mereka putar balikan ayat, mereka jungkir balikan hadis, dan mereka memanipulasi hujjah serta mengkorupsi dalil. Bagi orang yang berilmu, tentu apa yang mereka lontarkan tidak sulit untuk dijawab dan ditanggapi. Tapi bagi masyarakat awam, ini akan menjadi satu racun yang bisa merusak pemikiran mereka. Nah, maka itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua yang ada di sini, bagaimana kita membentengi dari pemikiran-pemikiran semacam itu, insya Allah. Nah, saudara, pemikiran-pemikiran sesat ini sudah merasuk dari mulai orang awam sampai intelektual. Saya kasih contoh yang awam dulu. Ada orang awam suka maksiat, kemudian ditegur sama kiainya, jangan maksiat dong, takut kepada Allah, taat dong. Apa dijawab saudara oleh orang ini? Tenang aja Pak Kiai, innallaha ghafurur rahim. Tenang aja Pak Kiai, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara, jawabannya diambil dari ayat Al-Quran. Innallaha ghafurur rahim. Itu ayat Al-Quran, kalimat hak. Tapi sayang sejuta sayang digunakan untuk membenarkan dirinya berlarut-larut dalam maksiat. Tapi sayang sejuta sayang, ayat yang begitu indah, mulia, agung, suci disalahgunakan untuk membenarkan dirinya tidak segera bertaubat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kalau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, beliau saudara dari 1400 tahun yang lalu sudah ngingetin kita dari kalimat-kalimat macam ini. Itulah yang beliau pernah ungkapkan, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kata Sayyidina Ali, kalimat model begini nih, kalimatu haqqin yuradu biha batil, kalimat yang hak tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Kalimatnya hak tapi disalahgunakan untuk kemunkaran. Kalimatnya hak tapi disalahmanfaatkan untuk berbagai macam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Sayyidina Ali sudah mengingatkan umat Nabi ini sejak lama supaya kita waspada dari cara-cara macam itu, saudara. Mestinya kalau ada orang suka maksiat, diserukan untuk bertaubat. Yang digunakan bukan ayat barusan, yang digunakan ayat lain yang berbunyi innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha pedih siksanya, supaya orang takut sehingga dia berhenti maksiat. Kalau ayat yang barusan innallaha ghafurur rahim, itu kita gunakan pada saat seseorang mau tobat tapi putus asa, takut nggak diterima oleh Allah. Dia datang ke kiai, Pak Kiai, saya banyak dosa saya sudah nggak kehitung, saya ingin taubat, apakah taubat saya akan diterima oleh Allah? Nah, kemudian kiai menjawab dengan ayat tadi, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, pintu taubat selalu terbuka. Kemudian di bawah ayat
innallaha ghafurur rahim. Itu tepat. Betul? Jadi kadang-kadang ayatnya betul, tapi penempatannya salah. Ayatnya sudah betul, tapi penggunaannya salah. Maka itu ayatnya sudah betul, penggunaannya juga harus betul. Ayatnya sudah betul, penempatannya juga harus betul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada anak muda di sini jawab begitu kalau disuruh taubat. Ya anak muda, ayo taubat. Tenang aja, innallaha ghafurur rahim. Ada gak? Anak muda yang mana begitu ada gak? Mana orangnya? Masya Allah, nggak boleh. Kelihatannya simpel, ringan, tapi hati-hati. Ini menyangkut persoalan besar. Kira-kira jelas tidak? Paham? Kalau sudah paham boleh pulang. Akan udah paham. Paham belum? Belum. Duduk paling depan nggak paham-paham. Habib Sogi gimana sih muridnya nih? Udah makan belum? Pantas nggak paham-paham. Tapi insya Allah semua paham. Amin. Nah, sekarang yang kedua, masih di kalangan masyarakat, saudara. Ada orang malas sholat. Ditanya, kenapa sih kamu malas sholat? Kenapa sih kamu nggak menegakkan sholat 5 waktu? Dia jawab, saudara, saya bukan nggak mau sholat, saya mau sholat, tapi buat apa saya sholat kalau tidak ikhlas? Oh, ini banyak nih yang suka jawab begini nih. Kadang-kadang perempuan-perempuan suka aja, bu pakai jilbab yuk, jawabnya begitu. Saya bukan nggak mau pakai jilbab Habib, tapi saya pengen pakai jilbab yang ikhlas, bukan disuruh apalagi dipaksa. Ini selalu dijadiin alasan nih. Udah gitu saudara pakai dalil lagi. Dia bilang apa? Saya bukan nggak mau sholat, tapi buat apa sholat kalau tidak ikhlas? Saya ini ingin sholat kalau saya nanti sudah ikhlas. Oh, jadi kapan mau sholat? Nanti kalau saya udah ikhlas. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ikhlas, ya nggak sholat seumur hidupnya. Dia pakai dalil, saudara. Kenapa saya tidak mau sholat kalau saya tidak ikhlas? Karena sholat tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Pakainya Quran, saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyim. Dikatakan wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan seluruh urusan agama hanya baginya, hanya bagi Allah, dan hunafa, senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ, dia pakai hadis, sudah. Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala perbuatan itu harus dengan niat. Setiap orang akan memperoleh ganjaran sesuai dengan niatnya. Kalau dia ikhlas, dia dapat pahala dari Allah. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak dapat ganjaran dari Allah. Nah, kalau orang awam dengar begini, iya ya, benar juga. Kan bahaya itu, saudara. Bahaya tidak? Nah, sekarang mau jawab tidak? Boleh saya jawab? Boleh dijawab? Kapan? Besok gimana? Ya besok kita bikin acara lagi. Masya Allah. Sudah ya. Yuk kita jawab. Hati-hati. Ini pemikiran begini dia pakai ayat. Ayatnya sudah benar. Hadisnya betul. Sahih. Tidak salah. Cuman penempatannya yang nggak betul. Penggunaannya yang nggak betul.
bahkan digunakan untuk membenarkan dirinya tidak sholat, saudara. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Dia gunakan kalimat hak, tapi dia salah gunakan untuk kebatilan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita jawab, saudara. Saudara, yang namanya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Tegas Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim di banyak ayat, wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Sholat adalah perintah Allah. Dan tegas Nabi mengatakan, bunyal Islamu ala khams, Islam ini tegak berdiri di atas 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Artinya sholat itu adalah kewajiban. Memang betul sholat tanpa ikhlas Allah tidak terima. Memang betul sholat tanpa ikhlas tidak dikabul oleh Allah. Betul, tidak salah. Memang betul sholat itu harus ikhlas. Tapi ketidakikhlasan seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban. Anda suka atau tidak suka, tetap wajib sholat. Ikhlas atau tidak ikhlas, tetap wajib sholat. Bahkan saudara, kalau puasa Ramadan, wajib atas kita yang sehat. Yang sakit nggak wajib. Zakat harta wajib atas kita, yang kaya, yang miskin nggak wajib. Melakukan ibadah haji wajib atas kita, yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Tapi kalau sholat, saudara, mau sehat mau sakit, yang kaya yang miskin, yang mampu yang tidak mampu, semuanya wajib. Dalam keadaan tenang, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jadi kita bicara kewajiban dulu. Memang betul sholat kalau tidak ikhlas Allah nggak terima. Tapi tidak ikhlasnya kita jangan dijadikan alasan buat ninggalin sholat. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban. Itu yang pertama jawaban. Yang kedua, riya itu penyakit. Riya itu penyakit. Riya itu lawannya ikhlas. Orang tidak ikhlas berarti dia riya. Riya itu penyakit. Jadi riya, karena riya penyakit, maka riya yang harus diobati, bukan sholat yang harus ditinggal, saudara. Saya tanya sama yang hadir, kalau kita sakit batuk, tenggorokan, batuk peluru, penyakit bukan? Nah sekarang cara ngobatinnya saya mau tanya, kita minum saja obat batuk atau kita potong aja leher kita buang? Hah? Minum obat batuk atau badan kita buang? Atau leher kita potong? Jangan. Ini tubuh kita mesti tetap utuh. Jangan dibuang, jangan dilukai. Jaga. Batuknya penyakit, obati batuknya. Begitu juga sholat. Sholat itu harus utuh sebagai kewajiban. Kalau ada riya itu penyakit. Jangan sholatnya yang dibuang, sudah. Tapi riyanya yang mesti kita obati sampai sembuh. Sholatnya tetap harus kita jaga kewajibannya. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Iya, jadi kalau ada orang ngomong begitu, cuma sholat kalau nggak ikhlas, jadi anak nggak mau sholat dah. Nah ini dia nih, kalau yang begini besok sakit batuk suruh potong aja lehernya. Kalau sakit jangan sholat yang ditinggal, sakitnya yang disembuhkan. Bagaimana cara mengobati riya? Riya itu penyakit hati. Cara mengobatinnya, hati mesti dibikin tenang. Bagaimana cara menenangkan hati?
Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Terus dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menyatakan faqala ta'ala aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata Allah, dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Riya itu termasuk munkar, saudara. Sholat itu mencegahnya. Jadi kalau kita lihat tidak kita cegah dengan sholat, kapan mau sembuh itu riya. Kalau kita lihat kita tidak sholat, maka hati kita akan semakin berkarat, hati kita akan semakin busuk dan rusak. Tapi kalau orang sholat, dia riya, tapi tetap dia sholat, sholatnya akan jadi obat, saudara. Hari ini masih riya, besok masih riya, tapi tetap dia sholat. Sholatnya akan menjadi obat. Kenapa? Karena bukan hanya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi wala dzikrullahi akbar. Sholat juga merupakan zikir yang akbar. Nah, maka itu kalau kita tahu kita masih riya, jangan ninggalin sholat. Ayo obati riya kita dengan zikir kepada Allah. Zikir yang paling akbar adalah sholat. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kalau besok ada yang ngomong begitu, bisa jawab tidak? Bisa jawab tidak? Betul? Alhamdulillah. Nah terus saudara, ada lagi yang ketiga. Baru berapa saya sampaikan? 2. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak sampai pagi bisa sampai. Nah yang ketiga, saudara, atau bagian pertama tadi itu menyangkut ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang disalahgunakan. Maka tolong kita waspadai. Yang ketiga, masih soal ini. Nah ini intelektual ini, lebih tinggi saudara. Bicaranya rapi, halus, santun, ramah. Dia masukin racun ke pemikiran umat tanpa kita sadari, saudara. Perhatikan baik-baik. Dia katakan begini, perhatikan baik-baik. Ini bukan saya yang punya pendapat begini, tapi orang bicara, saya sampaikan. Nanti kita jawab. Kalau waktu jawab nggak ada, kita buat PR. Kok ketawa ini? Ustaz Saudi jadi guru, ada PR kan Ustaz? Ada. Ayo, siap dengar semua? Betul? Perhatikan. Saudara-saudara, Islam itu luhur, agung dan suci. Hukum Allah itu adalah hukum yang adil, hukum yang indah, hukum yang arif dan bijaksana, hukum yang bagus. Dan saudara, tatkala Nabi dengan para sahabatnya hidup di zaman mereka, mereka adalah umat yang baik, bahkan umat yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Saudara, kalau kita mau tahu indahnya Islam, sempurnanya Islam, lihat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini wahai Rasulullah, kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi Islam ini agama yang sempurna. Islam ini agama yang lengkap, yang komprehensif, yang universal. Hukumnya begitu indah dan bagus. Ada Nabi dan para sahabat, mereka menjadi umat yang terbaik. Allah yang puji dalam Al-Quran, di mana Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk umat manusia. Sudah di zaman Nabi dan para sahabat, umatnya baik, diberlakukan hukum Islam yang baik, hasilnya begitu indah dan baik, saudara. Subhanallah, betul-betul zaman keemasan Islam. Saya berhenti dulu sampai di sini.
Yang disampaikan barusan bagus tidak? Bagus. Islam dipuji tidak? Nabi dan para sahabat dipuji tidak? Racunnya belum masuk ke saudara. Belum. Halus ini caranya saudara. Mau dilanjutkan? Karena itu saudara, kita harus belajar dari apa yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Generasi yang bagus melaksanakan hukum Islam yang bagus, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik. Sedang kita di zaman ini sedih, umat Islam di mana-mana terbelakang. Umat Islam banyak di mana-mana yang tidak lagi menegakkan sholat. Umat Islam di mana-mana banyak yang berbuat maksiat. Umat Islam sekarang tidak lagi menjadi umat yang baik sebaik generasi sahabat. Karenanya, saudara, ini betul-betul satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Betul? Betul? Racun belum masuk. Setelah itu dia katakan, karena itu saudara, mari kita lihat hukum Islam yang begitu baik, yang begitu bagus, tatkala dilaksanakan di tengah sahabat yang menjadi umat yang terbaik, hasilnya baik. Dengan mudah mereka bisa melaksanakannya. Tapi di zaman kita sekarang ini, di tengah umat yang tidak baik, memikul hukum Islam yang begitu baik, akan sulit untuk mereka laksanakan. Betul? Betul tidak? Racunnya baru masuk sedikit. Karenanya saudara, kalau kita bercita-cita hendak menegakkan hukum Allah yang baik, hukum Islam yang bagus, agar mudah terlaksana, umatnya harus diperbaiki dulu. Umatnya harus bagus. Kalau umatnya bagus, maka pelaksanaan hukum Islam yang bagus akan menjadi bagus. Betul? Nah, ini dosis racunnya udah mulai banyak nih. Enggak berasa. Ada racun lagi dimasukin, saudara. Hati-hati. Nah, setelah itu, saudara, umat udah dicuci otaknya. Iya, betul. Memang begitu, betul. Baru dosis penghabisan disuntikkan ke pikiran umat, saudara. Oleh sebab itu, sekarang yang penting bagi kita adalah berjuang memperbaiki umat agar menjadi umat yang bagus. Bukan berjuang tatbikus syariat, bukan berjuang menegakkan syariat, bukan berjuang menegakkan hukum Islam. Ini racun udah mulai masuk nih. Bukan, jadi kita jangan ikut-ikutan berjuang menegakkan syariat, menegakkan hukum Islam. Belum waktunya. Kita berjuang perbaiki umat saja. Nanti kalau umat sudah bagus, baru kita tegakkan hukum Islam yang bagus. Luar biasa, saudara. Ini racun udah masuk, saudara. Jadi kesimpulannya, umat Islam diajak jangan berjuang menegakkan syariat. Nah, saya mau tanya sekarang, ini perlu dijawab atau PR lagi? Habib Saudi, saya khawatir dijadiin PR, besok nggak datang lagi, akhirnya pada sesat semua. Jawab jangan. Mumpung hayat masih dikandung badan. Betul? Jangan sampai pulang ke rumah bawa pikiran sesat. Betul? Setuju? Sampai jam 4 pagi. Boleh bersubuh? Kita pikir layar tancap. Baik, kita jawab, saudara. Perhatikan, ini jawaban penting. Betul, hukum Islam sangat indah dan bagus. Betul, Nabi dan para sahabatnya yang tercinta adalah generasi umat yang terbaik dan terbagus. Betul, tak kalah hukum Islam yang bagus dilaksanakan di generasi yang terbagus, hasilnya begitu indah dan bagus.
Memang betul kita sekarang tidak sebagus zaman sahabat. Memang betul kita sudah jauh sekali daripada kondisi umat yang bagus, saudara. Betul. Dan memang betul hukum Islam yang begitu bagus diterapkan kepada umat yang kurang bagus akan menjadi berat, saudara. Betul, kita tidak mungkiri. Tapi kondisi umat yang tidak bagus tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menegakkan hukum Islam. Allahu Akbar. Tidak boleh dijadikan alasan. Kenapa? Mari kita jawab, saudara. Para sahabat Nabi yang tercinta radhiyallahu anhum ajma'in, apa mereka sekonyong-konyong jadi umat yang baik? Tidak. Tidak. Sahabat Nabi sebelum mengenal Islam, berapa banyak yang berbuat kemungkaran, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah, beliau bunuh anaknya sendiri. Beliau punya putri, anak perempuan masih kecil, dikubur hidup-hidup, saudara. Beliau sembah berhala. Saya tanya, bunuh anak sendiri bagus atau jelek? Sembah berhala bagus atau jelek? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum kenal Islam, beliau tidak bagus, saudara. Tapi begitu beliau masuk Islam, beliau belajar Islam, beliau tahu Islam, beliau mengenal Islam, beliau laksanakan hukum Islam, beliau menjadi sahabat Nabi yang bagus, saudara. Subhanallah. Bukan hanya Sayyidina Umar, saudara, para sahabat Nabi secara umum sebelum mengenal Islam, mereka bukan umat yang baik. Tapi begitu mereka tahu Islam, masuk Islam, peluk Islam, pelajari Islam, gali Islam, mendalami Islam, dan mengamalkan hukum Islam, akhirnya mereka tampil sebagai khairu ummatin. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jadi dengan kata lain, itu sahabat kenapa jadi bagus? Karena melaksanakan hukum Islam yang bagus. Jangan dibalik. Hukum Islam menjadi bagus karena sahabatnya bagus. Enggak betul. Jangan diputar balik. Justru sahabat menjadi bagus karena ikut hukum Islam yang bagus. Kira-kira paham tidak? Jelas tidak? Begitu juga kita sekarang, saudara. Kita memang tidak bagus, tapi bagaimana kita bisa bagus seperti sahabat? Walaupun tidak sempurna caranya, yuk kita lihat sahabat. Dulu mereka tidak kenal Islam, mereka tidak bagus. Begitu mereka jalankan hukum Islam, mereka jadi bagus. Begitu juga kita. Kenapa sekarang kita tidak baik? Kenapa sekarang kita tidak bagus? Karena kita tidak menjalankan hukum Islam yang bagus. Kalau kita mau jadi umat yang bagus, maka tidak ada jalan lain. Kita harus tegakkan hukum Islam di tengah kehidupan kita. Betul? Nah, jadi jangan diputer-puter itu otak. Kesian orang awam. Orang awam dibawa, dia pura-pura puji Islam, pura-pura dia puji Nabi, pura-pura puji sahabat. Ujung-ujungnya umat Islam disuruh jangan menegakkan syariat, sudah. Nah, kalau kita tidak laksanakan hukum Islam, bagaimana kita bisa menjadi umat yang baik? Dusta. Yuk kita perbaiki dulu umat. Kalau udah bagus, baru kita tegakkan hukum Allah. Dusta. Bagaimana umat bisa menjadi umat yang bagus kalau mereka meninggalkan syariatnya yang baik, saudara? Makanya jangan mau kita dikadari. Kira-kira jelas tidak? Ini saya baru kasih contoh 3. Sebetulnya contohnya banyak, ada puluhan bahkan ratusan. Mau tahu lagi? Betul? Ngaji. Ya bukan lagi peringatan begini disuruh bahas semua Habib Saudi. Nah kapan beresnya nih mau ini tablet, saudara? Nah kalau anda mau tahu lebih banyak, ngaji. Ada majelis halawatul iman, duduk dengan Habib kita, ustaz kita dialog, kita tanya.
Ustadz kenapa begini, kenapa begitu, lama-lama kita akan tahu lebih banyak. Betul? Kalau tabrik macam ini saudara, paling-paling kita memberikan contoh 1-2, cuma buat nyambung agar memberikan informasi peringatan supaya kita waspada. Tapi kalau kita mendalami ngaji, nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan jelas. Amin. Nah, sekarang bagian kedua, yang terakhir. Dua. Bagian pertama tadi ayat Al-Quran, hadis Nabi digunakan untuk membenarkan kebatilan. Itu berbahaya. Kita mesti waspadai. Setuju? Nah, itu saya mau tanya semua di sini, siap ngaji tidak? Siap belajar betul tidak? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua, sekarang ini di kita punya negeri ada orang-orang tertentu yang suka mengagungkan akal. Akal dikedepankan, nas di belakangnya, saudara. Ini berbahaya. Contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum Mu'tazilah mengatakan hanya ruhnya saja. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, percaya dan meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, ruh dan jasadnya. Kaum Mu'tazilah berpendapat sedemikian rupa karena mereka terkenal dengan penggunaan akalnya, bahkan lebih mendahulukan akal daripada nas. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wujubu taqdimin naqli alal aqli, wajib mengedepankan dalil naqli daripada dalil akli. Kalau Al-Quran, hadis sudah menyebutkan suatu masalah, terima dulu pakai iman. Terima dulu, jangan diprotes pakai akal. Akal tanpa ilmu dan iman bisa liar, saudara. Hati-hati. Terima dulu pakai iman. Setelah itu yuk mari kita kaji dengan akal dan ilmu kita. Kita kaji kenapa begini dan kenapa begitu. Jangan gunakan akal untuk menolak nas Al-Quran. Jangan gunakan akal untuk menolak hadis Nabi. Contoh satu saja. Pada saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat perintah kewajiban sholat. Nah saudara, mengenai perintah kewajiban sholat yang selama ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada awalnya perintah itu 50 waktu. Kemudian begitu Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menanyakan apa yang dapat dari Allah. Tatkala Nabi Musa tahu tentang kewajiban sholat 50 waktu, Nabi Musa menginformasikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku punya umat lebih kuat dari kau punya umat. Badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat, pandangannya lebih tajam, tidak akan mampu untuk sholat 50 waktu. Aku yakin umatmu juga tidak akan mampu. Kembali kepada Allah, minta keringanan.
Ini versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian saudara, Nabi begitu mendengar saran dari Nabi Musa, beliau menengok ke malaikat Jibril alaihi salam. Nabi menatap tajam malaikat Jibril. Kenapa? Nabi dengan pandangannya mengajak Jibril musyawarah. Bagaimana? Boleh gak balik lagi? Akhirnya Jibril menjawab dengan singkat, irji in syi'ta. Silakan kau kembali kalau kau mau. Akhirnya Nabi kembali kepada Allah minta keringanan, diringankan 5 waktu menjadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa usulin lagi minta keringanan, masih berat 45. Balik lagi, lihat lagi ke Jibril, tanya bagaimana? Jibril jawabnya sama, irji in syi'ta. Kembali kalau kau mau. Nah sampai terjadi 9 kali pulang pergi saudara. Setiap Nabi menghadap Allah dikurangi 5. 9 kali menghadap, 9 kali 5 dikurangi 45. Sisa berapa? 5. Waktu sisa 5, Nabi Musa masih nyaranin, balik lagi minta keringanan. Tapi Nabi menjawab dengan terus terang kepada Musa, inni astahyi min Rabbi. Aku malu kepada Tuhanku yang Musa. Cukup 5 menggantikan yang 50. Alhamdulillah. Pernah dengar tidak cerita macam ini? Pernah dengar tidak? Nah, cerita ini digugat oleh Mu'tazilah. Di Indonesia pada tahun 70-an itu ada beberapa kelompok menggugat ini di atas mimbar, tapi dilawan oleh para habaib kita saudara. Bahkan almarhum Habib Salim bin Jillah, almarhum Habib Alwi Jamalulail, itu orang yang paling depan saat itu saudara, menurunkan siapa saja penceramah yang coba-coba mengoreksi dengan seenaknya cerita tadi saudara. Nah ternyata zaman sekarang ini mulai muncul lagi. Jadi perlu kita luruskan. Perlu tidak? Nah jadi dikoreksi. Katanya ini cerita nggak masuk di akal. Kenapa? Pertama, Allah kan maha tahu kalau umat Nabi Muhammad nggak mampu 50 waktu. Kenapa jadi Allah kasih 50? Kok dalam cerita Nabi Musa lebih tahu dari Allah? Nabi Musa aja tahu, umat Nabi Muhammad nggak mampu, kenapa Allah nggak tahu? Jadi ini nggak masuk di akal. Yang masuk di akal, Allah maha tahu umat Nabi Muhammad tidak mampu 50 waktu. Karenanya begitu Nabi bertemu Allah, langsung Allah berikan 5 waktu, tidak ada 50 waktu. Nah ini mereka pakai akal. Yang kedua, yang ngasih saran Nabi Musa, ini tanda kalau cerita ini Israiliyah, ini hadis doif palsu, ini buatan Bani Israel yang memang memuja Nabi Musa alaihissalam. Karena Bani Israel mencintai Nabi Musa, mereka karang-karang itu hadis untuk menunjukkan betapa hebatnya Nabi Musa, lebih pintar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saudara, ini hadis palsu, bohong, tidak ada di Bukhari Muslim. Itu kata dia. Kesimpulannya yang keempat, kiai-kiai dan habaib-habaib yang suka cerita-cerita begitu pulang pergi sampai 9 kali dikurangi, mereka semua pendusta, membohongi umat. Mereka bawa cerita palsu yang tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Masya Allah. Inna lillahi wa
inna ilaika raji'un. Jawab jangan. Jawab jangan. Minta izin dulu sama Habib Syauqi, saya udah kelamaan nih. Jawab jangan. Boleh dijawab deh. Suruh jawab tadi saudara. Apa Habib Syauqi aja yang kalian jawab? Gantian. Ada acara lain saudara. Oi, bohong aja deh. Kita bersepakatan. Jawab jangan. Jawab jangan. Tapi ini bagian yang terakhir. Sebab kalau kita mengungkap masih banyak masalah. Tapi ini bagian terakhir. Kita jawab satu-satu. Insya Allah. Saudara, kami Ahlus Sunnah menghargai kaum Mu'tazilah. Mereka punya pendapat, kita hargai. Tapi kami tidak sepakat dengan mereka. Kita berbeda pendapat, silakan. Orang tidak terima riwayat Bukhari Muslim, itu urusan dia. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan riwayat tadi? Saudara, riwayat tadi itu agak lengkap dalam Kutubus Sittah. Dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'ut Tirmidzi, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Abi Dawud, dan dalam Sunan Ibn Majah. Bahkan ada dalam kitab Sunan dan Musnad yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi begitu banyak perawi hadis yang meriwayatkannya. Termasuk tadi saya sampaikan dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau ada mengatakan ini tidak ada dalam kitab hadis, dia tidak benar. Suruh buka lagi, baca lagi yang betul. Siapa bilang dalam Bukhari Muslim tidak ada? Nah, jadi kalau belum baca Bukhari Muslim, jangan bilang nggak ada. Kira-kira jelas tidak? Jadi bagi Ahlus Sunnah hadis ini sahih. Bukan palsu, itu fitnah. Itu dulu yang kita jawab. Karena Ahlus Sunnah berpegang kepada nakli dulu. Secara nakli, nas, hadis ada, terima dulu pakai iman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham nggak paham? Kalau sudah ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, terima dulu pakai iman, saudara. Jangan kita kutak-atik pakai akal kita, tunggu dulu, terima dulu pakai iman. Sampai di sini jelas. Yang kedua, kalau sudah terima pakai iman, baru akal kita suruh bertanya sudah. Tapi kenapa? Kan Allah Maha tahu umat Nabi gak mampu 50 waktu. Kenapa Allah gak kasih langsung 5 saja? Lalu kenapa juga mesti Nabi Musa yang kasih saran? Kenapa? Apa Nabi Musa lebih pintar dari Nabi Muhammad? Apa Nabi Musa lebih tahu dari Allah? Enggak apa-apa, akal kita boleh bertanya, saudara. Yang penting iman kita jaga dulu nih. Terima dulu, nih hadisnya sahih. Akal boleh nanya. Lalu bagaimana cara jawabnya? Jawabnya pakai ilmu, saudara. Makanya iman, akal, ilmu jangan dipisah. Nah, jawabnya, yuk mari saudara, kita jawab. Pertama, Allah Maha tahu kalau Nabi Muhammad umatnya tidak mampu 50 waktu. Betul. Memang betul. Itulah Ahlus Sunnah. Innallaha alimul khabir. Allah Maha tahu. Tapi kenapa ya? Kok Allah yang Maha tahu pakai ngasih 50 dulu? Begitu diminta keringanan jadi 5. Oh, ini ada hikmah yang lain. Sudah, Allah Rabbuna, Tuhan kita semua itu suka membanggakan zatnya, suka membanggakan kebesarannya, suka membanggakan kekuasaannya. Di dalam Al-Quran sering dalam ayat Allah menanyakan kepada kita, tapi untuk menjelaskan kebesaran Allah, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha.
Apa penciptaan kalian hai manusia lebih dahsyat, lebih hebat daripada penciptaan langit semesta yang Allah bangun? Artinya Allah ingin kasih tahu penciptaan manusia kecil, yang lebih besar dari itu Allah mampu ciptakan. Allah lagi membanggakan kebesarannya, saudara. Oh, dalam ayat dari ayat ke ayat seringkali Allah membanggakan kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Begitu juga dalam peristiwa tersebut. Allah kasih 50 dulu, padahal Allah tahu umat Nabi nggak bakal mampu. Allah juga tahu kalau nanti hasilnya hanya akan 5. Tapi kenapa Allah kasih 50 dulu, baru jadi 5? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang kedermawanannya, tentang kebaikannya, tentang kearifan dan kebijaksanaannya, saudara. Allah ingin tunjukkan, hai manusia, hai umat Islam, seolah-olah dengan peristiwa tersebut Allah menyampaikan pesan kepada kita. Lihat betapa dermawannya Allah, betapa baiknya Allah, betapa arifnya Allah, betapa bijaknya Allah. Dari 50 waktu dikurangi menjadi 5. Subhanallah. Jadi peristiwa tersebut Allah cuma mau pamer doang. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tidak tahu, saudara. Itu yang pertama. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, dalam peristiwa tersebut Allah menunjukkan juga kepada hamba-hambanya, dan sekaligus peristiwa tersebut menjadi motivator untuk memberi motivasi pendorong kepada umat Nabi agar bersyukur kepada Allah. Kalau kita langsung dikasih 5, nanti syukur kita kurang. Tapi kalau dari 50 menjadi 5, kita akan mudah terpompa untuk bersyukur. 50 jadi 5. Alhamdulillah. Untung cuma 5. Coba kalau 50. 5 aja banyak yang gak sholat, apalagi 50, saudara. Betul? Betul? Jadi peristiwa tersebut untuk memompa rasa syukur umat. Bukan Allah tidak tahu. Kira-kira jelas? Yang ketiga, dengan peristiwa tersebut di samping memompa rasa syukur, sekaligus untuk menumbuhkan dan menyuburkan rasa malu di hati umat kalau meninggalkan sholat. Begitu kita nggak sholat, ya Allah, masa anda nggak sholat? Udah dikasih 5 nggak sholat, ya Allah, aku malu kepada Engkau, ya Allah. Jadi ini untuk menumbuhkan rasa malu, ini penting. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu salah satu dari keimanan. Orang kalau punya rasa malu, dia nggak akan meninggalkan sholat, sudah. Malu itu bisa memompa kita agar rajin sholat. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, saudara, dalam peristiwa itu Allah ingin tunjukkan kepada seluruh umat Nabi agar mengenal betul siapa nabinya, saudara. Bayangkan, Nabi pulang pergi 9 kali minta keringanan untuk siapa? Untuk umatnya, saudara. Saya yakin betul dan kita semua percaya 50 waktu Nabi kita mampu untuk melakukannya, saudara. Jadi Nabi datang kepada Allah minta keringanan bukan untuk pribadinya, untuk umat seluruhnya. Dengan peristiwa tersebut kita jadi lihat, subhanallah, betapa besar cinta Nabi kepada umat, betapa besar rahmatnya Nabi kepada umat, betapa besar kasih sayang Nabi kepada umat, betapa besar perhatian Nabi kepada umat, betapa besar kepedulian Nabi kepada umat. Sampai 9 kali pulang pergi, beliau tidak peduli, hanya untuk
Nabi. Kira-kira jelas tidak? Udah yang keberapa tuh? Yang kelima. Saudara, atau yang keempat kalau kita membuat komparasi perbandingan. Masyarakat Larangan punya camat, baik orangnya. Masyarakat dapat pajak per tahun PBB 500.000. Berat, minta bantuan Pak Camat, tolong dong bicarakan di sini wali kota atau bupati. Wali kota, sampaikan dong ke wali kota, penduduk Larangan di perumahan berat bayar 500.000, minta keringanan dong. Berangkat Pak Camat ke wali kota. Wali kota ini juga baik, kata wali kota, udahlah dikurangi 50.000. Pulang Camat, kasih tahu masyarakat, dikurangi menurut wali kota 50.000 jadi 450.000. Nah masyarakat bilang alhamdulillah, tapi masih berat Pak Camat. Datang lagi dong minta keringanan. Kira-kira Camat mau nggak datang lagi ya? Taruh mau datang saudara, datang lagi ke Pak Wali, dikurangin lagi 50, lapor lagi jadi 400. Masyarakat masih keberatan, minta kurangin lagi dong Pak Camat. Wah Camatnya baik, datang lagi saudara, yang ketiga dikurangin lagi 50, tinggal 350. Udah 3 kali kurang pergi, masyarakat pakai bilang masih berat, minta keringanan lagi tuh Pak Camat. Apa Pak Camat bilang? Lu pergi aja sendiri. Udah 3 kali, betul? Betul? Sebab untuk menghadap pulang pergi minta keringanan itu mempertaruhkan rasa malu, saudara. Bukan tidak. Dan itu terungkap dari kata-kata Nabi yang terakhir setelah 5 mengatakan kepada Nabi Musa, ini astahyi, aku malu dari Tuhanku yang Musa. Cukup 5. Nah, jadi di sini artinya yang keempat ini Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi, hei umat Islam, betapa kalian punya Nabi, begitu cinta kepada kalian, begitu sayang kepada kalian, begitu punya sikap rahmah, rafah kepada kalian, begitu peduli, begitu perhatian, begitu mau tahu, walaupun pulang pergi 9 kali, dia lakukan hanya untuk kalian mendapatkan keringanan. Subhanallah, sallu ala nabi. Itu saya tanya, kalau begitu Nabi cinta kita tidak? Sayang kita tidak? Alhamdulillah. Yang kelima, ada lagi yang menarik. Kalau Allah kasih 5, Nabi turun pulang seperti tadi, soal syukur, soal rasa malu dan lain sebagainya sudah saya bahas. Tapi ada yang menarik, berarti ketika itu Nabi bertemu Allah sekali langsung pulang. Tapi dengan adanya Nabi pulang pergi 9 kali, berarti malam itu Nabi bertemu dengan Allah 10 kali. Saudara, berarti hikmah kenapa Allah kasih 50 jadi 5? Allah yang menghendaki agar Nabi mendapatkan takarrurul liqa bi rabbih. Ada pertemuan yang berulang-ulang dengan Allah. Subhanallah. Jadi dengan peristiwa tersebut Allah sepertinya mengumumkan ke alam semesta, inilah hamba yang paling dicintainya. Nabi-nabi yang lainnya jangankan 10 kali, 1 kali saja mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi hambanya yang satu ini, Habibullah, kekasih Allah, dalam satu malam 10 kali bertemu Allah. Jadi itu pengumuman ikhlas tentang cinta Allah kepada Nabi-Nya. Subhanallah. Yang keenam, lalu kenapa Nabi Musa yang ngasih saran? Kenapa bukan Nabi yang lain? Saudara, buka sejarah. Di antara semua Nabi yang punya dakwah berat dipikul dengan umat yang banyak adalah Nabi Musa selain Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada satu kelompok manusia yang begitu banyak berjalan. Nabi Musa tanya, Nabi Muhammad tanya kepada Jibril, siapa mereka?
Mereka adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Banyak lebih dahsyat dari nabi yang lain, saudara. Tapi nggak lama kemudian ada as-sawahirul a'zam, saudara. Ada kerumunan orang, saudara, begitu penuh, lebih besar daripada yang barusan, saudara. Nabi kita bertanya kepada Jibril, ini siapa? Jibril menjawab, itu adalah umatmu ya Muhammad. Subhanallah. Jadi kalau kita buka sejarah, ternyata di antara nabi-nabi yang umatnya terbanyak selain umat Nabi kita adalah Nabi Musa. Dan yang membawa syariat yang begitu rinci detail dibandingkan nabi lain selain Nabi kita adalah Nabi Musa. Yang memimpin umatnya untuk perang melawan kezaliman, saudara. Perang melawan Fir'aun, saudara. Nabi Musa. Memimpin umatnya perang melawan kezaliman. Jadi banyak sisi-sisi persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Selain itu, Nabi Musa punya pengalaman. Bukan Nabi kita bodoh, bukan Nabi Musa itu lebih pintar, tidak. Tapi di sini ada pelajaran betapa tawaduknya Nabi kita. Walaupun beliau lebih cerdas daripada Nabi Musa, tapi beliau mau mendengar usul dan saran dari orang yang pengalaman, saudara. Nabi Musa lebih dulu makan asam garam, lebih tua, lebih dulu diutusnya. Wajar kalau Nabi kita mau mendengar dari yang lebih tua usul dan saran dari yang pengalaman. Bagus tidak? Berarti akhlak Nabi indah tidak? Kalau gitu Nabi kita sombong tidak? Justru peristiwa tersebut menjadi bukti betapa fatonahnya Nabi, piawainya Nabi, cerdasnya Nabi, pandainya Nabi, arifnya Nabi, bijaknya Nabi, dan betapa rendah hatinya beliau, saudara. Maka itu pelajaran buat kita kalau dikasih tahu sama orang tua, dengerin. Orang tua banyak makan asam garam, betul? Betul? Nah itu yang saya mau jawab pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Kira-kira setelah saya jawab begitu, berarti peristiwa tadi yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi pulang pergi 9 kali minta keringanan, berarti peristiwa tersebut masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada orang bilang nggak masuk di akal, bukan nggak masuk di akal, akal ente yang sempit, ilmu yang sedikit. Jangan terus mencela para habaib kiai yang cerita pulang pergi 9 kali, mereka bohong, mereka dusta. Pala hubungannya namanya. Kira-kira jelas tidak? Saya menghargai orang yang berbeda pendapat, silahkan. Tapi jangan dia menyesatkan kita, jangan seenaknya dia menghina kita, saudara. Nah, kalau begitu saya tanya sekali lagi, kira-kira yang saya lontarkan di sini jelas tidak? Paham tidak? Mau lebih banyak lagi? Betul? Ngaji. Nah, makanya nanti kalau udah dibuka lagi halawatul iman, rame-rame jangan sampai kita nggak ngaji. Setuju? Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya punya pengumuman undangan. Insya Allah hari Ahad besok tanggal 16 Agustus dengan izin Allah kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam akan mengadakan peringatan HUT RI ke-64 sekaligus milad FPI yang ke-11 sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Acaranya sholat subuh berjamaah, kemudian istighatsah, zikir, doa, baca maulid dan lain sebagainya. Nah, ada tausiah dan tabligh jam 9 sampai jam 9 pagi. Setelah itu ada pawai umat Islam. Kami akan ajak umat dari Petamburan menuju ke istana. Lu mau ngapain ke istana? Sudah, siapapun presidennya, apapun partai yang berkuasa, umat Islam wajib terus berjuang untuk menegakkan Islam. Betul? Siapapun presidennya, apapun partai yang berkuasa, umat Islam tetap tidak boleh bosan untuk terus berjuang
membubarkan Ahmadiyah dari bumi Indonesia, saudara. Takbir. Dan siapapun presidennya, apapun partai yang berkuasa, umat Islam juga harus berjuang agar setiap bulan Ramadan di Indonesia pemerintah berperan aktif untuk menjaga kesucian dan kemuliaannya, saudara. Tidak boleh seenaknya tempat maksiat juga orang seenaknya melakukan berbagai macam kemungkaran. Ini tanggung jawab pemerintah, saudara. Betul. Sekedar informasi, di Pulau Bali yang mayoritas beragama Hindu, saudara, setiap hari raya Nyepi itu seluruh penduduk satu pulau tidak boleh melakukan pesta atau hiruk pikuk. Mobil motor di jalan harus dimatikan mesin, nggak boleh keluar. PLN memadamkan listriknya. Bandara internasional, airport tutup. Tidak boleh ada pesawat yang terbang ataupun yang turun, sudah. Wisatawan asing, turis ribuan jumlahnya, nggak boleh pesta di pantai, nggak boleh mabok-mabokan, nggak boleh masuk ke diskotik karena diskotik semua tutup. Coba ada diskotik buka, mereka tutup. Bahkan 4 tahun yang lalu ketika Idul Fitri berbarengan dengan Nyepi, umat Islam nggak boleh takbir. Lagi mau sholat Id, ada yang pakai Vespa, dicegat oleh jagoan-jagoan Bali, matikan mesin. Teng-teng kau punya motor. Luar biasa, saudara. Bahkan 2 tahun yang lalu, Bandara Soekarno-Hatta, begitu ada yang Nyepi, speaker dimatikan, saudara. Ya, pesawat tetap turun ada, tapi pengumuman cukup lewat televisi. Pesawat anu nomor sekian berangkat jam sekian. Tidak diumumkan, saudara. Lihat, Hindu begitu dihormati. Sampai hari raya Nyepi, walaupun ada ribuan turis, tetap tidak boleh melanggar daripada kesunyian hari raya Nyepi yang dimuliakan oleh umat Hindu, saudara. Nah, di sini saya mau sampaikan, saya bukan mau protes umat Hindu, bukan. Itu bukan urusan saya. Cuma saya ingin ajak umat Islam. Kalau umat Hindu yang minoritas, dia bisa melakukan aturan agamanya di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang lain mesti ikut dia, umat lain mesti ikut dia, jangan coba-coba dilanggar. Sekarang saya mau tanya umat Islam yang di Indonesia 90%. Sekarang minta kepada pemerintah selama bulan Ramadan, bulan mulia, bulan suci, tidak ada orang seenaknya makan di jalan, tidak ada tempat maksiat yang dibuka. Wajar tidak? Wajar tidak? Kenapa tidak diberikan? Ya Allah. Apa umat Hindu lebih berharga dari umat Islam yang mayoritas? Nah, begitu saya sampaikan, saudara. Saya di sini bukan mau protes Hindu, saya mau protes pemerintah. Ada yang bisikin di kanan baik, jangan kenceng-kenceng, termasuk penjara lagi. Iya, saudara. Yang namanya Habib memang begitu. Lagi di penjara dia dakwah, lepas dari penjara teriak lagi. Di penjara lagi dakwah lagi, keluar lagi teriak lagi. Pusing-pusingnya amat, betul? Enggak peduli mau di penjara puluhan kali, mau dibunuh sekalipun. Perjuangan menegakkan syariat Islam, perjuangan untuk membela Islam harus tetap ditegakkan, walaupun harus mati bersimbah darah, saudara. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi undangannya hari apa? Hari Ahad, tanggal 16 Agustus. Di mana? Petamburan. Nah, mulai sholat subuh berjamaah. Kita sampaikan ke istana. Cuma 2. Pertama, kita minta pemerintah tetap ingat bahwa umat Islam di hari kemerdekaan ini tetap menuntut Ahmadiyah untuk dibubarkan karena dia sudah menistakan Islam. Setuju? Yang kedua, bulan Ramadan yang akan datang, pemerintah harus buat aturan yang jelas supaya umat Islam tidak terusik ketenangan ibadahnya, supaya umat Islam tidak terusik
kesucian dan kemuliaan bulan mulianya. Setuju? Setuju? Nah, itu yang saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu nanti, kita akan suarakan, dan kita siapapun presidennya dan apapun daripada partai berkuasa, kita tetap berjuang menegakkan Islam. Setuju? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafannya. Semoga saya dan Anda semua senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Jazakumullahu khairan jazaa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.